sini menatap masa depan yang tak pasti. Kegelisahan hatiku tak tahu arah yang kutuju. Pergumulan dan tantangan menghimpiku, sampai Tuhan menemukanku, nyatakan kasih-Nya yang ajaib bagiku. Hanya menuntun langkahku, temukan tujuan hidupku, damai dan sukacita mengikupiku. Sekarang ku mau hidup memuliakan-Mu, menceritakan kasih anugerah-Mu bagiku. Yesus, Engkaulah Tuhanku, tujuanku, teladanku. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Oh Tuhan, jadikan aku serupa-Mu. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama memulai 40 hari dengan tujuan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin menyambut dengan gembira kita boleh bersama-sama berkumpul pada pagi hari ini ya. Senang sekali pagi hari ini saya bisa menyapa teman-teman sekalian. Teman-teman, terima kasih sudah boleh bangun pagi-pagi dan kita berkumpul bersama-sama ya. Saudara-saudara, sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Zoom meeting kita ini selama 40 hari ini akan dibuka jam 4.30 ya, 4.30, 4.15 saudara sudah boleh masuk dan kami akan memutarkan musik. Silakan saudara-saudara mengambil waktu untuk berdoa ya sebelum kita mulai bersama-sama. Kemudian yang kedua, selama acara harap seluruh gadget di mute ya, kecuali yang membawakan renungan dan memimpin ya, supaya tidak terjadi interupsi yang sesungguhnya lah bisa bikin bingung yang mimpin juga ya. Kalau saya tuh diinterupsi saya juga kebingungan gitu kalau ada suara-suara gitu ya. Nah, tetapi tidak berarti kita tidak boleh interaksi ya. Nanti setelah acara kita akan ada 15 menit ya, kita akan berlangsung sampai saya berusaha maksimal 5.40 selesai. Kemudian ada waktu 15 menit untuk berinteraksi, kayak sampai jam 6 begitu. Kita boleh ngobrol-ngobrol, yang keluar boleh keluar, yang berinteraksi silahkan ya. Yang terakhir, selama kita mengikuti pertemuan ini, doa ini bersama-sama, saudara silakan mencatat apa yang perlu dicatat. Semua yang disampaikan itu adalah buku yang sudah dibagi, dan kemudian saya berharap semua ikut menyanyi waktu kita nyanyi sama-sama atau kita berdoa bersama-sama ya. Sekalipun dalam kondisi mute, tetaplah memuji Tuhan ya, supaya kita bisa merasakan persekutuan kita bersama-sama. Baik, itu aja pendahuluan dari saya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita berterima kasih untuk Rick Warren ya, yang sudah menulis sebuah buku yang baik. Buku ini sudah diterjemahkan begitu banyak bahasa, dan saya kira buku ini menjadi tuntunan yang baik bagi kita sekalian untuk merenungkan tentang tujuan hidup ya. Kita memakai buku untuk apa aku ada di dunia ini atau di sini. Nah, Rick Warren memulainya dengan memberikan 2 ayat. Yang pertama adalah dari Amsal 11 ayat 28. Itu saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Orang yang mempercayakan diri kepada uangnya akan celaka.
orang yang percayakan diri kepada Allah akan tumbuh subur seperti pohon yang subur. Ya, jadi di depan sekali buku ini berbicara tentang kepada siapakah kita mempercayakan hidup kita itu. Berikutnya satu ayat lagi yang dia kutip, yaitu dari Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi sungai yang akarnya mencapai air. Pohon itu tidak takut panas dan tidak khawatir akan musim kering yang panjang. Daun-daunnya tetap hijau dan ia terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, ini mirip dengan Mazmur pasal 1. Bagian ini dengan jelas mengatakan bahwa jikalau kita tuh mengandalkan Tuhan, membawa hidup kita ini kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita ini akan bertumbuh, ya, seperti pohon yang bertumbuh. Dalam pertumbuhan itu ada panas, ada musim kering yang panjang, tetapi orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan itu, yang menemukan tuntunan dan harapan di dalam Tuhan itu, akan tetap hijau daunnya dan terus-menerus menghasilkan buah yang baik. Saudara, saya berharap melalui perjalanan 40 hari ini, kita sekalian masing-masing beroleh tuntunan Roh Kudus menemukan tujuan hidup kita, ya. Dan kiranya sungguh kita diberi kekuatan untuk melangkah menjalani perjalanan hidup yang tidak kita tahu di depan itu dengan pasti, karena penuntun kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang pasti, ya, Tuhan yang tetap, Tuhan yang kekal, bukan tuntunan yang spekulasi. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari saudara-saudara, baik saudara-saudara, kita akan memasuki sekarang hari yang pertama. Sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Sebelum berdoa, saya ingin mengajak saudara-saudara menyanyikan lagu ini, ya. Ini lagu yang saya sangat suka, ya, tentang mengikut Yesus. Yang bisa nyanyi sama-sama. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini, bersyukur kami boleh memulai perjalanan 40 hari bersama-sama berdoa, bersama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan hidup kami, dan memohon tuntunan Tuhan untuk memperoleh tujuan hidup yang Tuhan akan nyatakan kepada kami. Kami tahu semua usaha ini tidak ada artinya jikalau bukan anugerah-Mu yang memberkati kami, jikalau bukan Roh Kudus yang bekerja. Karena itu kami datang pagi hari ini mohon pimpinan dan tuntunan, baik untuk sesi yang pertama ini, maupun untuk perjalanan 40 hari ke depan. Sampai pada Paskah nanti, saat kami mengingat pengorbanan-Mu yang besar bagi kami, orang-orang berdosa. Kami mau mendekat kepadamu, berdoa dan belajar mencari kehendak-Mu. Tuhan, tuntunlah kami. Berkati semua saudara-saudara. Berkati kami ya Tuhan, dan pimpinlah kami semua di jalan yang benar. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, hari pertama, judulnya adalah segala sesuatu diawali oleh Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Pendeknya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Berbahagia kita yang membaca firman, menyimpan dalam hati, dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam buku ini, Rick Warren memulai dengan sebuah kalimat pendek sekali yang berkata begini, "It's not about you." Ya, ini bukan tentang Anda. Saudara-saudara, dalam mencari perjalanan hidup, dalam mencari tujuan hidup, itu sebenarnya bukan untuk kita. Ini bukan untuk kita. Ini bukan tentang kita. Karena tujuan hidup itu sesungguhnya jauh lebih besar daripada cita-cita kita. Lebih besar dari pikiran-pikiran kita, dari karier kita, dari kebahagiaan kita, dari mimpi-mimpi kita, gitu ya. Tujuan hidup itu adalah bertanya, kenapa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya di sini? Kenapa saya ada di tempat di mana saya berada ini? Saudara-saudara sekalian, kita tidak bisa bertanya kepada yang lain selain kepada Tuhan. Sebab ya cuma Tuhanlah yang membuat kita ada di sini, bukan? Dari Dialah kita dilahirkan. Untuk tujuannya lah kita ada. Nah, saudara-saudara sekalian, itu statement awal yang menurut saya sangat kuat. Ya, jadi ingatlah, itu adalah karena Tuhan. Saudara-saudara, pencarian hidup itu sesungguhnya menjadi pertanyaan hidup beribu-ribu tahun ya. Banyak orang menanyakan apa tujuan hidup saya ya. Yang arahnya itu adalah apa saya ini hidup untuk apa gitu ya. Saya nanti bagaimana gunanya hidup saya. Nah, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya lah kita itu mengalami kesukaran dan tidak menemukannya. Kenapa? Sebab pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup saya ya. Padahal Alkitab mengatakan sesungguhnya yang menguasai semuanya itu bukan saya gitu ya. Hidup itu ada di tangan Tuhan. Nah, itu dia ya. Dalam ayat 12 ayat 10 itu ayat berkata pada sahabatnya. Hidup itu di tangan Tuhan.
bahkan kita bisa ambekan gini ya, bisa nafas itu adalah karena Tuhan. Jadi siapa yang tahu kita mesti kemana? Ya Tuhan, begitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, maka bertentangan dengan banyak ide di dunia ini yang mengatakan carilah dirimu sendiri. Kalau kamu mau tahu hidupmu, tanya ke dalam. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya bukan begitu, ya. Mungkin Anda kita berpikir kita akan mencari kehidupan itu dari diri kita sendiri, ya. Tetapi sesungguhnya yang benar itu kita mencarinya itu kepada Tuhan, ya. Kita tidak bisa menemukan tujuan hidup kita di luar Tuhan yang menciptakan kita, begitu kan ya. Kalau kita punya barang, maka barang itu nggak tahu dia diciptakan untuk apa, kecuali pembuatnya itu yang tahu, gitu ya. Waktu dia membuat barang itu tujuannya untuk apa. Nah, jadi kalau kita mencari dalam diri kita sendiri, maka itu adalah sebuah kekeliruan, ya. Kita akan ketemu dengan jalan buntu, ya, jalan buntu. Sebab tidak mungkin kita bisa menemukan apa yang bukan menjadi bagian kita, ya. Menentukan tujuan hidup itu adalah bagian pembuat kita, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi banyak orang itu menganggap bahwa dia itu bisa menemukan tujuan hidupnya dengan memanfaatkan Tuhan, gitu ya. Dia membuat Tuhan itu menjadi pertolongannya, gitu ya. Dan kemudian dia melakukan apa yang dia pikir dia bisa dikte Tuhan, minta Tuhan, begitu ya. Nah, saudara-saudara, kita mesti menyadari bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan, bukan Tuhan diciptakan oleh kita. Nah, ini salah satu yang mesti kita waspadai. Seringkali kita beragama itu, saudara-saudara, bisa jadi bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Ya, agama itu menjadi aktualisasi diri kita. Agama itu menjadi aksesoris kita. Agama itu menjadi pengaman kita. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, kita mesti menyadari ini, ya. Alkitab mengingatkan kita begini. Orang yang membiarkan diri dikuasai oleh tabiat yang rendah hanya untuk hidup untuk menyenangkan diri sendiri, itu ya, jadi orang itu itu tabiat yang rendah, ya, hidup untuk menyenangkan diri sendiri. Tetapi orang-orang yang mengikuti Roh Kudus, artinya orang-orang yang mengikuti kehendak Allah, jadi bukan menyenangkan diri, tapi menyenangkan Allah, melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, itu dia. Mengikuti Roh Kudus, menyukakan hati Tuhan, itu yang mendatangkan hidup dan kedamaian. Tetapi mengikuti tabiat lama mendatangkan kematian. Saudara, kalau kita memperhatikan Roma pasal 8, maka kita tahu bahwa konteksnya itu adalah sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan, ya, tentang bagaimana kita itu diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik kita, ya. Orang-orang bisa memanfaatkan, menjadikan nafsunya, keinginannya itu yang menguasai dirinya. Contohnya bagaimana, saudara-saudara? Ya, kalau kita ingat Adam dan Hawa itu, bukan? Bagaimana mereka jatuh dalam dosa? Ketika mereka mengikuti keinginan dirinya. Ya, ketika dia ada keinginan Tuhan, ada keinginan dirinya, dan dia memutuskan untuk mengikuti keinginan dirinya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan 40 hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan ini, ya. Bukalah hati. Dan mari kita mencari apa yang Tuhan inginkan. Ikut 40 hari ini bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk apa, ya. Saya senang sekali teman-teman mau bergabung, tapi mari kita bergabung dengan kerendahan hati. Sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, ya. Ingatlah, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya kita itu ditolong oleh
Tuhan saja untuk bisa menemukan dan menyelesaikan tujuan hidup yang dari Tuhan. Saudara-saudara, kita mesti ingat ya, buku-buku dan banyak motivator itu bisa menolong kita untuk berhasil. Ya, dalam buku yang saudara saudara itu ada diceritakan bahwa ada motivasi, ada cara-cara untuk berhasil. Ya, misalnya pertimbangkanlah impian-impianmu. Jadi jangan takut bermimpi, katanya begitu ya. Kalau engkau mau berhasil dalam hidupmu, perjelas nilai-nilaimu, misalnya begitu ya. Pertimbangkan saran-saran orang-orang di sekitarmu, ya. Temukan kelebihan-kelebihanmu, tetapkanlah standar yang tinggi, lalu ya. Lalu kemudian raihlah sasaran, disiplin diri, lalu kemudian kerjasama dengan orang lain dan jangan menyerah, gitu ya. Jangan menyerah, never quit, ya. Nanti kamu akan jadi orang yang berhasil dalam hidupmu. Saudara, nasihat itu bisa membuat kita berhasil, sukses enggak? Bisa ya, bisa. Ya, banyak orang yang sukses dengan nasihat-nasihat yang baik ini, ya, yang mendorong kita mempunyai mental yang kuat, sikap yang baik, dan kemudian kita akan berhasil di dalam dunia. Tetapi ingat, saudara-saudara ya, keberhasilan duniawi, kesuksesan itu sama sekali berbeda dengan menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Perhatikan ya, kita bisa sukses sekali, saudara-saudara. Tetapi itu bukan berarti kita menyelesaikan tujuan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Nah, saudara-saudara, jadi buku ini, 40 hari ini, bukan dimaksudkan untuk saudara menjadi orang yang sukses dalam arti materi, yang bisa mendapatkan kekayaan duniawi, kemantapan jiwa, gitu ya, mental yang baik. Bukan, saudara-saudara. 40 hari ini kita mau belajar untuk menemukan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Bedanya apa, saudara? Saudara, dalam perjalanan saya sebagai pendeta, saya bertemu dengan orang-orang yang berhasil secara duniawi. Mempunyai rumah yang hebat. Berhasil dalam pekerjaannya. Kekayaan yang luar biasa. Pendidikan yang luar biasa. Tapi saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang kebingungan dengan hidupnya. Bahkan ada beberapa orang yang saya kenal itu, setelah mencapai pencapaian-pencapaian yang menurut kita itu luar biasa ya. Yang saya tahu itu ada gold medalis IPO dan APO. IPO-APO itu Asia dan International Olympiade of Fisika itu ya. Tetapi hidupnya itu menyedihkan ya. Bahwa sangat pandai. Ada orang yang kaya luar biasa. Tetapi dia kehilangan hidupnya dengan cara yang tidak seharusnya, saudara, dengan tindakan-tindakan yang menyedihkan. Saudara, saya tidak usah cerita itu, tetapi saya mau mengatakan begini. Sesungguhnya kita bisa menyelamatkan nyawa kita menurut kita, tetapi kita kehilangan. Tuhan Yesus mengingatkan begini, saudara. Ada orang yang memelihara nyawanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia akan kehilangan hidupnya itu. Kenapa? Karena dia menyelamatkannya dengan tangannya yang rapuh. Ya, tangan kita ini rapuh, saudara-saudara. Tawaran-tawaran dunia ini rapuh. Dan saudara-saudara, iblis itu menipu Hawa kan juga gitu toh. Ikutilah keinginanmu sendiri. Selamatkanlah dirimu sendiri. Tentukanlah masa depanmu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Kata Tuhan Yesus, hati-hati. Ada orang yang mau memelihara nyawanya untuk dirinya sendiri. Tetapi akan kehilangan nyawanya. Tetapi orang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menemukannya kembali. Karena aku itu siapa? Karena Yesus Kristus. Jikalau kita menyerahkan hidup ini kepada Juru Selamat,
Kemana kita dituntun, saudara-saudara? Kita akan dituntun untuk menemukan kembali hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan. Itu dia. Hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan. Menemukan apa itu? Menemukan tujuan hidup yang sejati. Tujuan hidup yang mesti kita jalani di dunia, yang nanti beroleh upah kekal di sorga. Semua yang di dunia akan kita tinggal, saudara-saudara. Suatu hari, waktu kita mati, 1 kali 2 meter cukuplah. Begitu ya. Kita sepandai apapun, sekaya apapun, ya, berkuasa apapun, ya 1 kali 2 meter itulah bagian kita di dunia ini. Apa yang kita punya di sorga? Itu kita punya kalau kita melakukan tujuan Allah dalam hidup kita, menjadi garam dan terang dunia. Saudara-saudara, itu maksudnya buku. Berikutnya, kalau begitu, kalau kita tahu itu maksudnya, lalu bagaimana kita mendapatkan tujuan itu? Saudara-saudara, dalam buku itu dikatakan kita bisa mencari tahu tujuan hidup dengan pertama spekulasi. Kita bertanya pada orang, ya, kita bertanya pada pendeta, kita bertanya pada siapa saja deh, ya, orang-orang pintar, orang-orang bijaksana. Saudara-saudara, saudara akan menemukan banyak jawaban. Ya, di buku itu diceritakan bagaimana seorang bernama Hugh Moorhead itu membuat angket dan dia menemukan begitu banyak jawaban macam-macam. Ya, tetapi ada cara yang lain, bukan spekulasi, tetapi iluminasi, yaitu pewahyuan. Ya, apa yang dikatakan oleh pencipta kita itu sendiri. Saudara, sekalipun kita sudah berdosa dan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita dan Dia tidak meninggalkan kita di dalam kegelapan. Ya, Tuhan memberikan kita Alkitab, firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, selama 40 hari kita mau mendapat tuntunan dari firman Tuhan sendiri. Kemanakah kita melangkah? Daud itu berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Waktu kita menatap ke depan tujuan hidup kita, saudara-saudara, sesungguhnya kalau kita ada firman Tuhan, kita punya terang, kita punya pelita. Kita tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, nah, saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini, apa kata firman Tuhan tentang tujuan hidup kita? Mari kita membaca dari Efesus 1 ayat 11. Efesus 1 ayat 11 ini dikatakan oleh Paulus, ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami atau kita yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Perhatikan kata yang saya tabelin, ya. Di dalam Kristus, dalam Dialah kita dari semula ditentukan menerima bagian, tujuan itu, ya. Di dalam Dia kita dituntun pada tujuan itu untuk menerima itu, dan di dalam Dia itu kita akan bersama-sama di dalam satu keadaan bersama-sama dengan segala sesuatu, begitu, ya, dalam satu rangkaian pekerjaan Allah yang jadi seturut keputusan kehendaknya. Apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini, saudara-saudara? Yang pertama, dari firman Tuhan itu kita menemukan bahwa kita itu, firman Tuhan, penuntun kita mengatakan bahwa kita akan menemukan identitas dan tujuan hidup kita melalui hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Dialah juru selamat. Saya bersyukur kalau kita semua sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat.
Kalau saudara masih ragu-ragu dalam perjalanan 40 hari ini, saudara, saya berdoa Tuhan akan menuntun saudara menemukan kebenaran ini ya. Rick berjanji saya akan menjelaskan bagaimana memulainya ya, menemukan Kristus dan memperoleh hubungan ini. Di dalam hubungan dengan Kristuslah kita itu akan menemukan tujuan hidup kita bagi Allah. Ya, karena di dalam Dia kita dikembalikan pada tujuan semula saat kita diciptakan oleh Allah itu. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita ini memiliki tujuan yang jauh dipikirkan Tuhan sebelum kita ada. Tuhan telah memikirkan kita jauh sebelum kita ada. Tujuannya untuk hidup kita telah ada sebelum kita dikandung dalam kandungan ibu kita. Tuhan sudah merancangkan semua tujuan itu tanpa masukan dari siapapun. Dia melakukannya dengan sempurna. Ya, kita ini boleh memilih karier sendiri, boleh memilih pasangan hidup sendiri, boleh melakukan hobi kita sendiri, dan kita boleh memilih banyak hal dalam kehidupan kita. Tetapi satu hal, kita tidak pernah bisa memilih tujuan hidup kita. Saudara-saudara, perhatikan ya, kita tidak pernah bisa memilih tujuan hidup kita. Sebab itu ditentukan Tuhan jauh sebelum kita lahir. Itu bukan pilihan. Maka kita mesti tanya kepada Tuhan. Itu sebabnya ya saudara-saudara. Yang terakhir, dari firman Tuhan tadi, kita diberitahu bahwa saudara-saudara, kalau kita menemukan tujuan hidup kita itu, kita akan masuk dalam tujuan hidup yang tujuan Tuhan yang jauh lebih besar, yang menyangkut alam semesta, yang bahkan dirancang Tuhan untuk kekekalan. Waktu kita melangkah dalam dunia kita yang fana ini, kalau kita berjalan dalam tuntunan Tuhan, di dalam tujuan hidup yang kita peroleh dari Dia, sungguh saudara, engkau akan masuk dalam sebuah rencana besar dari kekal ke kekal, seluruh alam semesta yang menyukakan hati Tuhan, dan kita akan beroleh berkat di dalam kekekalan itu. Amin. Saudara, betapa indahnya menemukan tujuan hidup itu. Saya berdoa kita akan mengikutinya selama 40 hari ini. Baik, sebelum kita berdoa, saya mengajak saudara-saudara membaca bersama-sama ayat hafalan kita ya. Mari kita baca bersama-sama di rumah, sekalipun kita mute, kita baca sama-sama. Kolose 1 ayat 16. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu itu di dalamnya ada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih kami tidak ditinggal sendiri di tengah-tengah dunia yang tidak kami tahu ini. Tapi waktu kami terhilang, waktu kami berjalan sendiri, waktu kami tidak bisa menemukan tujuan hidup, Tuhan, Engkau bukan hanya memberikan Alkitab untuk menuntun kami, tapi Engkau datang sendiri, Tuhan, dan Engkau mati bagi kami. Engkau menebus kami, Engkau menyelamatkan kami, dan Engkau menuntun kami untuk beroleh kembali jalan menuju tujuan Tuhan yang abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya menyerahkan saat ini saudara-saudara ingin berdoa secara pribadi. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara. Silakan saudara-saudara, saya berikan waktu sebentar. Saudara-saudara berdoa. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, Kau mendengarkan doa saudara-saudara. Tuhan akan memberkati. Mari saudara-saudara, sekarang akan saya pimpin masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Pertama-tama kita berdoa untuk dunia kita. Pagi hari ini, sementara kami berada di tempat ini dengan aman ya Tuhan, dan kami boleh menikmati firman-Mu, memuji Engkau, kami ingat saudara-saudara kami di Ukraina, saudara-saudara yang orang-orang Kristen di sana, yang barangkali pagi ini bangun dengan ketakutan, karena mereka sedang berperang. Ya Tuhan, mohon berkat-Mu dan pertolongan-Mu untuk saudara-saudara. Kami jauh, barangkali kami juga tidak mengenal, tetapi kami tahu di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami adalah keluarga Allah. Karena itu kami berdoa untuk saudara-saudara kami. Tuhan, tolonglah dan selamatkanlah mereka. Tolonglah supaya peperangan ini segera berakhir, dan Tuhan memberikan penghiburan, pertolongan-Mu untuk para pemimpin, untuk saudara-saudara di sana, gereja-Mu. Tolonglah para pemimpin, baik pemimpin Ukraina maupun pemimpin Rusia, maupun pemimpin yang lain, supaya mereka boleh mengusahakan perdamaian. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau yang mengetahui hati manusia. Kepadamu-lah kami berlindung dan mohon pertolongan untuk saudara-saudara. Kami juga mau berdoa untuk Indonesia. Kami menyerahkan untuk bangsa negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami boleh berada di bangsa ini untuk beribadah. Kami sedang berjuang melewati COVID-19. Tuhan mohon Kau sendiri akan menolong para pemimpin kami untuk bisa mengatasinya dengan baik. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi, Tuhan kiranya Kau akan menolong, memberkati. Kami berdoa untuk segala yang untuk keamanan bangsa ini. Tuhan kiranya Engkau juga lah yang akan menjaganya. Kami berdoa untuk gereja-Mu di mana-mana tempat di Indonesia. Jadikan kami saluran berkat, membawa terang-Mu, membawa kasih-Mu, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami mau berdoa juga saat ini untuk gereja kami, GKH Immanuel. Terima kasih, tahun ini kami ulang tahun ke-40 Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu selama 40 tahun ini. Dan kami berdoa, kiranya melalui 40 hari ini kami sungguh Tuhan tuntun untuk menemukan maksud Tuhan yang lebih jelas lagi ke depan ketika kami merayakan HUT ke-40 nanti. Tuntunlah kami, berikanlah kami berkat-Mu, sehingga sungguh Tuhan kami bukan hanya ada menikmati kebaikan Tuhan, tapi kami sungguh ada untuk melakukan maksud Tuhan di dalam gereja-Mu, di kota Malang ini, di Indonesia ini, dan jadikanlah kami saluran berkat. Tuntunlah kami, kuasa dengan Roh Kudus-Mu, bekerjalah ya Tuhan, dan pimpinlah kami untuk memuliakan nama-Mu. Berdoa untuk 40 hari ini, Tuhan tuntunlah kami untuk setia, bisa mengikutinya, dan biarlah kami dengan begitu juga menyiapkan hati untuk menyambut Paskah. Supaya ketika kami merayakan Paskah, kami sungguh merasakan kasih-Mu, kebesaran-Mu, pengorbanan-Mu, dan kami boleh membawa hidup kami yang Kau selamatkan ini menjadi hidup yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami ingat saat ini juga saat saudara-saudara yang tidak bisa bersama kami karena sakit, karena dalam pergumulan, Tuhan Engkau mengingat saudara-saudara. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih sakit. Tuhan mengingat juga untuk orang tua kami yang masih sakit. Tuhan mohon pertolongan-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan menjamah, memberikan pemulihan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang dalam pergumulan karena keadaan ekonomi, karena mereka mengalami masalah-masalah keluarga, atau mereka sedang menghadapi kegagalan-kegagalan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan berikan belas kasihan-Mu di tengah-tengah ketidakmampuan. Kiranya kasih-Mu lah yang akan menuntun saudara-saudara pulang menemukan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk semua saudara-saudara yang saat ini mengikuti 40 hari dengan tujuan ini. Ya Tuhan, kami berdoa mohon pertolongan-Mu. Jika ada yang sakit, jika ada yang dalam pergumulan, dan saat ini saudara-saudara secara pribadi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau dengarkanlah juga doa-doa mereka. Kami mohon semuanya dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Kami menyerahkan dalam kehendak-Mu saja.
Saudara-saudara, kita akan nyanyikan satu lagu. Kalau ada yang ingin saudara doakan, silahkan mendoakannya secara pribadi sebelum kita mengakhiri di dalam doa kita. Yesus yang termanis, wajibaku, wajibaku, wajibaku. Yesus yang termanis, wajibaku, ku cinta selamanya. Kami serahkan hari ini kepadamu Tuhan, tuntunlah kami sepanjang hari ini untuk hidup memuliakan nama-Mu, dan tolonglah kami untuk berjalan di dalam damai sejahtera dan terang-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian. Kami mau mengakhiri pertemuan ini dengan bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.